بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا
Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala baginya yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian acara berikutnya yaitu acara inti pembacaan kisah menakib para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya Syekh Muhammad Seman Al-Madani yang insya Allah akan disampaikan oleh yang kita hormati Al-Habib Ahmad Hanafi Hariri bin Habib Muhsin Bahashim. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada beliau yang kita hormati. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami' ahli baiti wa zurriyyati sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn sayyidina Abdullah wa sayyidah Aminah wa li jami' azwaji sayyidina Rasulullah sayyidah Khadijah al-Kubra wa sayyidah Aisyah ar-Ridha ولجميع أهل بيت وذرية سيدنا رسول الله من فاطمة الزهراء ولجميع أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب ثم ببركة كرامة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وببركة كرامة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بآله وصولهم وفروعهم وببركة كرامة سيدي الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم ببركة كرامة سيدي الشيخ العارف بالله مولانا الشيخ محمد سمان بن عبد الكريم القادري الحسني السمان المدني ثم ببركة كرامة سيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري كلامبايان مرتبورا ثم ببركة كرامة الشيخ محمد كشف الأنوار بن هاجي إسماعيل ثم ببركة كرامة الشيخ محمد شعراني عارف وببركة كرامة الشيخ محمد شرواني عبدا بنين ثم ببركة كرامة الشيخ محمد سمان موليا وببركة كرامة الشيخ حجي أحمد دهلان جمتو وخصوصا ببركة كرامة لأهل الولاية الحبيب علي بن حبيب عبد الله العزيزي وببركة كرامة لجميع أولياء الله وحبيب الله من العالم الغيب والشهادة ثم ببركة كرامة خصوصا إلى روح سيد شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومولانا العارف الله أبو محمد من بدالي وأبو أحمد حفي بدالي الحج محمد زيني بن عبد الغني ووالدنا ولوالدنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah digembirakan hati kita sekalian bersama-sama, khususnya pada malam hari ini berhadir di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni majelis Yayasan Anzila Sirra yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam setiap perjalanannya, diistiqamahkan oleh Allah dalam kebaikan, dan senantiasa diistiqamahkan di dalam membimbing dan menuntun cucu-cucunya, anak-anaknya, zuriat-zuriatnya, segenap keturunan-keturunannya daripada segenap umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita muliakan, serta terus kita doakan semata-mata hati kita mencintai karena Allah dan karena baginda Rasulullah, para habaib wasyara'ib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidah, juga para pimpinan-pimpinan kita, khususnya yang berhadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Perkenankan ulun pribadi mewakili pian sabarataan untuk mengucapkan salam hormat dan takzim kita kepada beliau, wabil khusus kepada Al-Habib Ali bin Yahya, dan wabil khusus kepada Al-Habib Zain Al-Habsyi, juga kepada para asatid malam hari ini, khadimul majalis, 3 tokoh utama yang berhadir di tengah kita majelis Anzila Sirra. Yang pertama Al-Mukarram wal-Muhtaram Tuan Guru Husin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensehatkan jasmani beliau, memanjangkan umurnya, memudahkan jalan beliau, dan mudah-mudahan dapat terus senantiasa dibukakan jalan yang dipenuhi rahmat dan berkah oleh Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa belum sampaikan salam hormat kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Guru Hadi, juga Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Guru Usman, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Guru Abrar, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Guru Salimi, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Guru Soleh. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur dan dikabulkan segala hajat. Wabil khusus juga alhamdulillah malam hari ini yang kita banggakan, pimpinan kita berhadir di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek Bengalon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensehatkan beliau, melindungi beliau segenap keluarga, dan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan jasmani dan rohani oleh Allah, serta dimudahkan di dalam jalannya menjaga keamanan, kenyamanan, melayani umatnya Rasulullah, warga negara Indonesia. Mudah-mudahan beliau digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para tetuha-tetuha, para pimpinan-pimpinan masyarakat, mulai dari RT, kepala desa, juga para tetuha-tetuha masyarakat yang meskipun nama beliau tidak ulun sebutkan satu persatu, tetapi beliau sekalian kita tempatkan di hati kita dengan penuh hormat dan takzim. Juga tidak lupa ulun haturkan salam hormat kepada akhina fillah Al-Habib Husainul Hadri bin Habib Muhsin bin Idrus Bahashim, atau mungkin yang di sini mengenal beliau dengan sebutan Habib Pasar Malam. Kebetulan beliau ini adik ulun paling bungsu, ulun balik kisahnya, padahal ulun yang paling bungsu adik beliau. Mudah-mudahan beliau mensehatkan beliau, memanjangkan umur beliau, mengabulkan setiap hajat-hajat beliau, dan mudah-mudahan paling utama pula beliau dibiniakan oleh bini sidin pula. Juga
Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat dan takzim kita kepada salah satu tokoh utama dari 3 yang ulun sebutkan, yaitu Bapak Pardi, yang alhamdulillah beliau juga berhadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau juga nantinya dibiniakan oleh bini sidin. Kunci rumah membawa. Bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sangat singkat dan sederhana, tetapi kalimat itu tidak bisa kita anggap remeh. Karena sebagai hamba, orang awam yang penuh dengan kejahilan, yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kealfaan, atau bahkan kita penuh dengan kemaksiatan, banyak lupa bersyukur kepada tiap-tiap nikmat yang Allah berikan. Kesehatan jasmani, mata melihat, telinga mendengar, anggota tubuh kita mampu bergerak, dari kemampuan kita diberikan kejernihan berpikir, kemudian dipeliharakan oleh Allah dengan hadiah nikmat terbesar, yaitu adanya iman dan takwa di dalam hati, dilimpahkan taufik dan hidayah oleh Allah, dapat memetik hikmah melalui hikayah-hikayah perjalanan kehidupan kita, sehingga kita bertindak diridhoi oleh Allah dengan tuntunannya di jalan yang penuh dengan kebaikan. Begitu banyak kealfaan, begitu banyak dosa yang kita kerjakan, tetapi luas rahmat Allah, lebih luas daripada sekedar dosa yang kita kerjakan. Dibukakan pintu ampunan bagi kita dengan kita disediakan oleh Allah mengucapkan kalimat tahmid yang singkat, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka para malaikat akan mencatat ucapan kalimat tahmid tersebut. Kemudian Allah membukakan pintu ampunan kepada kita, dan kita akan dimasukkan insya Allah ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur. Meskipun sebenarnya kita sering banyak menjadi orang yang lupa bersyukur. Tidak lupa pula kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena sudah menjadi satu hal yang bisa dipastikan tidak mungkin kita bisa berhadir dan berkumpul di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan membawa nikmat yang begitu besar, yaitu kenalnya kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani kepada Allah, kepada baginda Rasulullah. Kita diberikan nikmat hadiah terbesar adanya iman, dimasukkan di dalam golongan agama Islam, dan mudah-mudahan iman dan Islam ini ditetapkan pada diri kita hingga akhir hayat kita, juga diwariskan dan ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak dan cucu-cucu kita ila yaumil qiyamah, sehingga hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebagai perwujudan paling kecil, selemah-lemah cara kita bersyukur kehadiran Allah, berterima kasih atas diutusnya sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana tidak mungkin kita menjadi orang yang beriman dan mengenal agama Islam tanpa andil paling utama peranan baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu mari kita bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini hati kita tergetar, terketuk, dan tertampar sekaligus sebagai seorang mukmin dan muslim. Alhamdulillah, Majelis Anzila Sirra membuat ulun merasa diingatkan kembali oleh Allah untuk lebih bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena mana Habib Zain, Bapak Kapolsek, Anzila Sirra itu diambil dari nama putra ke-6 ulun yang wafat pada tahun 2012 di usia 8 bulan. Anzila Sirra artinya diturunkan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kurang lebih sekitar 7 hampir 8 tahun silam ulun bersilaturahmi ke Bengalon seperti halnya pada malam hari ini, yang pada saat itu tidak banyak kawan-kawan dan kerabat kita di Bengalon ini. Yang ulun sampaikan maksud dan tujuan agar kita berkontribusi, berdedikasi di dalam hal berharap akan keutamaan syafaatnya baginda Rasulullah tanpa hanya sekedar menadahkan tangan. Artinya
Ketika kita sebagai seorang mukmin dan muslim semua berharap rahmat Allah dan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya doa adalah senjata paling utama. Akan tetapi tidak cukup hanya dengan sekedar doa tanpa adanya ikhtiar dan tawakal kita agar lebih mendapatkan nilai pantas untuk menjadi umat yang mendapat keutamaan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan memperjuangkan bersama-sama apa kontribusi positif yang kita berikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Ketika kita sudah berbeda zaman dengan baginda Rasulullah, di mana perjuangan baginda Rasulullah begitu berat, begitu besar pengorbanannya, dengan berkorban segala sesuatu semata-mata ikhlas mewakafkan diri beliau hanya untuk keridhaan Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, agama Allah, syariat Allah. Lantas, apakah kita pantas menjadi penghuni surga yang kemudian berkumpul dengan baginda Rasulullah tanpa ada perjuangan yang mendampingi dan meneruskan perjuangan baginda Rasulullah? Begitu besarnya perjuangan baginda Rasulullah, tentunya tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menyeimbangkan semua itu. Akan tetapi Allah ingin melihat, Rasulullah ingin menyaksikan kegembiraan di dalam surga, dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah, yakni dengan nilai pandang yang pantas untuk kita berbuat bagi umatnya baginda Rasulullah. Kita tidak diajak berperang dengan mengangkat senjata, karena alhamdulillah situasi aman, damai dan tentram sentosa. Hidup di lingkungan orang yang telah beriman kepada Allah, beragama Islam, telah memilih jalan keimanan, kemudian hidup dalam kedamaian. Itu buah perjuangan baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Saat ini kita menikmati situasi dan suasana itu, maka jangan lupa ada waris daripada baginda Rasulullah untuk kita menjaga dan memperhatikan umatnya. Begitu cintanya baginda Rasulullah kepada kita, sehingga bahkan ruh di ujung hulkum Rasulullah menyebut, mengenang, memikirkan, mencintai, mengkhawatirkan kepada kita dengan menyebut ummati, ummati, ummati. Sering kita mendengar riwayat ini, tetapi mungkin tidak sering kita menjadikan ini sebagai bahan tafakkur berenung. Siapakah orang yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah untuk menjaga umatnya? Dan siapakah orang yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW yang disebut untuk dibela dan dijaga sebagai umatnya? Maka catatan paling utama malam hari ini yang kita garis bawahi, ummati yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW adalah pribadi kita semua masing-masing yang memiliki akal pemikiran yang sehat, yang memiliki jasmani yang sehat, yang diamanahi harta yang berkemampuan, yang diamanahi pemikiran yang sehat, untuk peduli terhadap saudara-saudara kita, kepada anak-anak cucu kita, generasi penerus kita, untuk dapat membawa risalahnya baginda Rasulullah, disebarkan syiar dan dakwah secara sosial kemasyarakatan dengan segala bentuk melalui basis paling utama, yaitu pembakalan akidah i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, dengan mengajarkan dan menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah yang penuh dengan kedamaian, rahmat dan berkah. Menanamkan kepada anak-anak kita tentang sebuah ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting sebagai benteng paling kokoh untuk menghadapi segenap situasi dan keadaan dari setiap tantangan-tantangan zaman. Maka dari itu, ulun pada saat itu cuma bisa sekedar menyampaikan kepada kawan-kawan, terutama alhamdulillah kepada Guru Husin, kepada akhina fillah, kakanda ulun sendiri Al Habib Husin, yang kedua-duanya Habib, panggilannya Husin, Habib Husin, Guru Husin. Ulun sekedar menyampaikan bagaimana konsep dan program yang harus kita perbuat agar membawa dampak yang nyata secara positif bagi lingkungan dan masyarakat umatnya baginda Rasulullah SAW.
bahwa ketika kita memilih perjuangan dengan menanamkan ilmu pengetahuan, penanaman akhlakul karimah, modal pertahanan akidah yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan diperjuangkan oleh baginda Rasulullah, ini adalah senjata dan tameng paling tajam melebihi pedang. Ini adalah benteng pertahanan paling kokoh bahkan dari sekedar batu besar dan besi baja yang kuat. Malam hari ini alhamdulillah mungkin pemandangannya yang ditampilkan oleh Al-Mukarram Guru Husin seperti menghibur hati kita yang telah mati. Anak-anak didik yang dibekali tadi alhamdulillah pertama ditampilkan itu dasar ilmu sorok, namanya disebut tasrif. Itu bukan sekedar ilmu biasa, terlebih menjadi luar biasa ketika itu dilafalkan dengan fasih oleh anak-anak yang levelnya masih tingkat TK, belum sekolah dasar. Karena tidak ada sekolah tingkat TK yang mengajarkan ilmu tasrif. Karena mungkin dalam aturan dari Dinas Pendidikan TK, anak-anak dibentuk untuk membina karakter mereka sesuai dengan yang tertulis pada judul secara tematik di spanduk malam hari ini dengan peringatan haul para wali-wali Allah Ta'ala. Mari kita kejar jati diri dalam artian yang sesungguhnya. Kalimat tersebut begitu tajam dan mendalam, begitu menohok kepada diri kita ketika kita hidup dengan semua fasilitas yang tercukupi, segala kebutuhan kita dengan akses yang lebih mudah dibandingkan pada masa Rasulullah SAW. Maka melalui pendidikan dasar TK Al-Quran atau berbentuk TPA dalam istilahnya, sudah ditanamkan ilmu tasrif, ditanamkan ilmu bekal huruf-huruf Al-Quran, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Sadarkah kita ketika nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan bahwa peristiwa malam hari ini anak-anak di belakang kita inilah yang akan menjadi penerus-penerus Guru Husin berikutnya di Majelis Anzila Sirrah, di pelosok-pelosok mungkin di tempat di mana mereka akan dibesarkan dalam kehidupannya sehari-hari. Alhamdulillah malam hari ini juga dikumandangkan ayat suci Al-Quran oleh anak didik kita di Majelis Taklim Anzila Sirrah. Sadarkah kita bahwasanya kalam ilahi akan tersentuh setiap hati orang yang beriman, kecuali seseorang tersebut mengalami permasalahan kerusakan keimanan pada batinnya, pada dirinya, sehingga tidak merasa tersentuh dengan ayat suci Al-Quran. Maka mari kita bersama-sama bertafakkur bagaimana menikmati indahnya lantunan ayat suci Al-Quran ketika kita tidak memahami maknanya, ketika kita tidak memahami terjemahnya. Bayangkan satu hal yang pasti yang akan kita terima dalam hidup, dan satu-satunya hal yang dapat dipastikan hanya saja tidak bisa kita menentukan kapan, di mana, dalam keadaan apa, yaitu kita akan bertemu yang namanya kematian. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Tiap-tiap manusia, makhluk yang bernyawa, pasti akan bertemu dengan yang namanya ajal. Dan ketika ajal sudah datang menjemput kita, tidak ada satupun di antara kita yang bisa dan mampu untuk menundanya, atau bahkan sebaliknya, tidak ada satupun di antara kita yang mampu atau kuasa untuk memajukannya. Maka ayat suci Al-Quran kita nikmati ketika kita tidak mampu menikmati karena tertutup oleh dosa kita yang begitu besar, oleh prasangka keangkuhan dalam diri kita, ketakaburan dalam pemikiran kita. Lantas kita tidak mampu menikmati kumandang ayat Al-Quran yang sempurna dilantunkan oleh lidah yang tidak berbuat dosa, yang tidak ada catatan kesalahan dalam dirinya bagi anak-anak yang suci, yang bersih.
Lantas kemudian bagaimana kita menikmatinya? Bayangkan malam hari ini ternyata kita bertemu dengan ketentuan Allah yang disebut dengan ajal. Itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita memasuki awal, berdiri di depan gerbang kehidupan yang abadi. Yang di kehidupan abadi itu Allah memberikan kesempatan secara singkat satu-satunya dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika anggota tubuh kita, jasad kita telah berubah sebutannya menjadi jenazah. Lantas kemudian begitu banyak dosa yang kita bawa serta dalam kematian kita. Kemudian dibungkus hanya dengan beberapa helai kain kafan yang begitu murah harganya. Lantas dalam ketidakberdayaan kita dikumandangkan azan, dimasukkan anggota jisim kita, jenazah kita ke liang lahat dengan membawa serta dosa. Tetapi Allah menyelamatkan jasad dan roh kita dengan kumandang merdu ayat suci Al-Quran dari lisan anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang kemudian Allah memandang itu, lantas memberikan ampunan dan rahmat kepada kita yang penuh dengan dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dukung majelis taklim dan yayasan Anzila Sirra dengan cara apa? Yakin dan percaya. Masukkan anak-anak kita untuk dibekali ilmu pengetahuan Al-Quran. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berprasangka yang tidak-tidak. Karena Allah telah menganugerahkan satu tempat, satu wadah yang istimewa. Curahan rahmat diturunkan dalam satu wadah yang disebut dengan majelis taklim dimanapun itu berada. Yang kebetulan malam hari ini secara khususiyat kita berada di majelis taklim Anzila Sirra, yang dengan tulus dan ikhlas guru-gurunya mengajarkan ilmu Al-Quran, penanaman ilmu akidah, tasrif yang begitu penting, yakin dan ketahui. Ilmu sorab dan tasrif menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena tanpa ilmu sorab, tasrif yang tadi dibacakan oleh anak-anak kita, maka tidak ada di antara kita mungkin yang terhadir malam hari ini khususnya yang mampu memahami Al-Quran secara utuh. Sebab ilmu tasrif, sorab, nahu, mantiq, lughat dan balaghah adalah satu kesatuan ilmu yang tidak bisa dipisahkan untuk memahami, dan jelas Al-Quran tidak bisa dirubah walau satu baris sekalipun, apalagi satu huruf dan satu kalimat. Maka untuk pemahaman dan menguasai ilmu tersebut paling mendasar yaitu ilmu sharaf. Jadi malam hari ini apa yang kita dengar, yang tadi dibacakan oleh anak-anak kita, itu sangat luar biasa. Makanya ujar ulun, alhamdulillah malam hari ini sangat luar biasa karena itu dibacakan anak TK. Kalau mungkin itu dibacakan oleh para warga masyarakat yang sudah beruban, yang umur 50, 60 tahun, mungkin ulun tidak mengagumi. Tapi alhamdulillah itu dibacakan oleh anak-anak yang bersih, bagai buku yang lembarannya masih kosong. Kemudian kita cetak generasi kita ke depan untuk bisa menjaga, menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. Maka caranya masukkan dan didik anak kita. Ketika kita tidak bisa dan tidak mampu memberikan bekal, memasukkan ilmu, mendidiknya, maka alhamdulillah Anzila Sirra menjadi sebuah wadah untuk kita bertanggung jawab di hadapan Allah dan baginda Rasulullah atas amanah yang diberikan melalui anak-anak kita. Apalagi alhamdulillah tadi belum dengar ujar Guru Husin, insyaallah nanti menyusul akan ada hafalan ilmu nahu jurmiyah. Al-kalamu wal-lafdul muraqqabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad was sini wa sawfa wa ta'it ta'nisis sakinati
Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzah aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Semua kalimat-kalimat itu bukan tanpa makna. Akan faham sebuah kalam di dalam kitab-kitab suci Al-Quranul Karim, akan mengerti bagaimana itu kitab-kitab kuning Arab-Arab gundul, tidak bisa walaupun itu kada berbaris dibaca sekandak hati. Kan sering ada kejadian ini, orang baca kitab baca sekandak, salah barisnya itu ketahuan oleh orang yang belajar ilmu nahu dan sorok. Jangan dikira ini kada berbaris bacanya sekandak hati ya. Tidak bisa. Ilmu sorok itu untuk membarisi kalimat itu dari awal sampai tengah. Itu ilmu sorok. Ilmu nahu itu untuk menahui baris, huruf, tambahan, atau ada yang harus dikurangi, atau ada yang dibuang, atau ada sesuatu yang diselewengkan dari tengah sampai akhir. Itu pakai ilmu nahu. Kalau sudah paham sorof dan nahu, maka disusul nanti ilmu lughat, bahasa. Lughat bisa memahami secara terjemah, maka disusul dengan ilmu mantiq dan balaghah. Agar memaknai dan memahami kitab suci Al-Quran bukan sekehendak hati. Oh, ini tahu ayat Quran ini asbabun nuzulnya, diturunkan ayat ini pada ketika baginda Rasulullah misalnya sebelum menyebarkan Islam secara terang-terangan. Oh, ini tahu asbabun nuzul, ayat diturunkan dengan siapa saksinya, karena apa diucapkan, hadis-hadis baginda Rasulullah, faham dan mengerti kemana barisnya. Itu dengan ilmu nahu, sorof, lughat, mantiq dan balaghah. Jadi ilmu yang 5 ini tidak bisa dipisahkan kalau ingin memahami Al-Quran secara utuh dan benar. Jangan kita kira Al-Quran itu cukup nukar di pasar, beli yang terjemahan, baca, kemudian ada di situ artinya. Cukup dengan memahami terjemahan itu, maka kita mengatakan saya paham Al-Quran, saya mengerti Al-Quran. Tidak bisa. Karena terjemah dengan tafsir itu jauh tingkatannya. Orang yang ahli tafsir sudah pasti mengerti terjemah, tetapi orang yang bisa menerjemahkan satu bahasa Arab belum tentu bisa dan menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Itu bedanya. Terus mengantuk mungkin jam 10:30. Guna menghilangkan rasa penat dan kesemutan, kita berdiri yang setuju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulun pribadi sangat berterima kasih malam hari ini dengan semua keluarga dan kerabat serta sahabat yang bersama-sama berjuang di Majelis Ta'lim Anzila Sirah, baik itu melalui pemikirannya, tenaganya, hartanya, doanya, karena tidak mungkin semua itu bisa terwujud dengan perjalanan seseorang saja, individual saja, tetapi semua bisa terwujud dalam satu kesatuan komponen kekeluargaan serta masyarakat yang saling mendukung satu sama lain. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita dukung Anzila Sirah dengan menciptakan lingkungan yang agamis, yang religius, yang mencerminkan bagaimana hamba yang diridhoi oleh Allah menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kadang begini Pak Kapolsek, ada orang contoh datang ke tuan guru, ke habib-habib, ke ulama, datang dengan membawa sebotol, secirat atau sederung air, atau membawa tangki tandonnya. Bib, guru, doakan anak ulun mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah.
Sungguh ini doa dan harapan setiap orang tua, dan tidak ada yang salah dengan ucapan orang-orang tua seperti ini. Ini sangat dahsyat. Namun harus kita introspeksi dan sadari bagaimana kita menginginkan kehadiran anak yang soleh dan soleha ketika kita hanya mendukung dalam bentuk melempar tanggung jawab kepada orang lain tanpa kita mencontohkan situasi dan keadaan bagaimana itu terciptanya perbuatan soleh dan soleha. Contohnya kayak apa? Abahnya ada sembahyang menyari kilauan anak, misalnya ini awak aja gana sembahyang kada, ujar anaknya menyahuti pian panglah. Siapa yang salah? Apakah bisa dikatakan ini anak durhaka, atau memang ini bentuk teguran dari Allah kepada orang tua melalui lisan anak yang jujur dan bersih? Siapa yang salah? Orang tuanya ke anaknya? Orang tuanya. Ulun anak ulun hendak hafal Al-Quran. Ulun takuni adalah mamanya, abahnya di rumah bisi Al-Quran. Ada. Coba bang ulun melihat, ada ulun 12 tulang. Ulun ini kadingan lagi di mana mana. Rasanya tahun 2012 semalam makas acara tasmihan anu di mana kasih anu mana. Artinya dari 2012 sampai sekarang 2023, 11 tahun Al-Quran itu tidak pernah dibuka. Bagaimana kita menginginkan suasana anak menjadi soleh dan soleha, hafiz dan hafizah, sedang kita sendiri tidak menciptakan suasana mereka mencintai bagaimana itu kebaikan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amun hendak anak soleh, abahnya, mamanya pertama dulu. Bila sampai waktunya kumandang azan, lakasi bawa wudu, anak tarik bawa wudu. Kada cukup sampai di situ. Apabila rumah kita sampai aja makmurkan masjid, bawa anak kita ke masjid. Jangan karena kita berpikir kekanakan ini bergaya aja. Nah sekarang kita halusin. Ulun 4 tahun pengurus masjid, pengurus langgar nang wayah ini. Itu takut aja biar. Mulai lahir kasih mengurusi masjid atau hanya sudah tua kah? Sudah tua. Bahkan kada jarang kita takuni pengurus masjid. Iyalah pian nih lagi halus dibawa kuitan dulu ke masjid, khususnya bulan puasa. Nah bulan puasa itu biasanya kan orang menyumbang wadai makanan gitu lah, kesan berbuka bersama balabihan disimpani, kesan kena orang tadarusan habis tarawih betutup. Biasanya tuh dulu zaman ulun halus di masjid. Kada jarang itu orang tua tarawihan kekanakan begayaan tuh habis wadai itu dihantam dengan orang tarawih. Bujur lah. Pertanyaannya, pernahkah pengurus-pengurus masjid dan langgar nang waih ini tagawi mahantam wadai nang pas orang tarawih itu pernah? Artinya nampak gagah banar, cinik banar, gasing banar. Artinya apa? Bawa anak dan cucu kita ke masjid ketika pada porsinya mereka bermain, jangan disariki. Kalau perlu, bila ulah masjid itu ulah akan taman khusus dasar kekanakan permainan. Jangan dikira malam ini, hari ini mereka itu bermain kemudian tidak menyerap kebaikan pada dirinya. Ternyata setelah berumur 30, 35, 40, 50 sekarang jadi pengurus masjid tuh anak-anak yang dulu dibawa ke masjid begayanya. Jadi jangan takut bawa anak kita biar aja dia begaya. Itu masa ini. Jangan dikira anak-anak yang tidak memperhatikan ketika kuliah subuh, ketika ceramah, ketika majelis, ketika ilmu-ilmu disampaikan, mereka tidak merekam itu, kemudian Allah tidak menyimpan itu ke dalam batinnya, ke dalam benaknya. Salah jika kita berpikir demikian. Bawa mereka untuk berhadir karena ternyata setelah nanti mereka berusia 20 tahun, 30 tahun, iya, ingatlah kita lagi kekanakan di langgar begayaan, di majelis begayaan. Ingatlah ikam, dulu tiap tahun di kampung kita ini ada peringatan Maulid, ada peringatan Isra Mi'raj. Kenapa ya kada ada lagi? Sadar ikam, sadarlah. Oh sadar, orang tua kita sudah wafatan. Berarti ini siapa yang harus menjaga marwah, martabat kegiatan ini? Kita pula. Maka ini akan terus berlangsung. Artinya pelajaran yang dapat kita petik di situ, kita nantuha mencerminakan kayak apa lingkungan yang soleh dan soleha, yang religius,
yang betul-betul damai dengan tuntunan agama, itu kita para petuha-petuha mencerminkan kepada generasi-generasi ke bawah kita. Mudah-mudahan masjid-masjid, langgar-langgar, majelis-majelis hidup khususnya di Pengalon sini dihadiri, dikumpuli, rajin kita menyimak, mendengarkan supaya tersiram batin kita, lalu kita bisa bertafakur, ya Allah, ini kekurangan diri ulun, ya Allah, ulun hendak anak ulun jadi orang soleh, jadi orang baik, tapi ulun sendiri ya Allah masih tukar buntut seminggu sekali. Iyalah, bujur kakak misalnya tuh, bujurlah. Amun bujur mau dudukan pulang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Karim, ulun berpikir mencari jati diri ditulis oleh Buri Husin malam ini dalam peringatan bagaimana kita bisa menemukan jati diri yang pada hakikatnya jati diri itu hilang dan keluar dalam martabat diri kita. Benar kita menjadi seorang muslim, alhamdulillah. Benar kita sudah menjadi seorang mukmin, syukur luar biasa. Kita tutup diri kita, jasad kita dengan pakaian yang indah, dengan baju koko, dengan peci yang bagus, dengan baju gamis, dengan jubah yang bagus. Tetapi itu belum cukup karena butuh keselamatan jati diri ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu syaitan dengan ketakabburan, ketolmakan, kejahilan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Tidak kita sadari diri kita yang bersih diberikan oleh Allah pada ketika lahir, kemudian kita kotori dengan lidah sering mencibir orang, menggibah orang, menghasut orang. Bagaimana kita menciptakan suasana yang aman damai, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, mencerminkan kesolehan dan kesolehan kepada anak. Ketika setiap sore kita masih gemar duduk di teras-teras kemudian mencibir, mencaci, mencela, menggibah terhadap orang lain. Tidakkah kita menyadari bahwa ini telah kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Tidakkah kita takut di dalam hati bahwasanya Allah tidak meridhoi cerminan yang seperti demikian? Kita gambarkan untuk anak-anak kita, dan ini adalah menjadi dosa yang akan bersambung nantinya diteruskan oleh anak-anak kita. Maka mulai sekarang rubahlah pola kita berpikir dan bersikap, ciptakan suasana yang diridhoi oleh Allah. Bawa anak-anak kita ke masjid, bawa anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama, bawa anak-anak dan cucu-cucu kita menciptakan lingkungan yang saling melindungi, saling menjaga satu sama lain, menutupi aib satu sama lain. Bukan malah kita membimbing mereka untuk mengumbar aib satu sama lain. Bukan malah kita mencerminkan suasana menyombongkan diri satu sama lain dengan menampilkan keangkuhan terhadap diri kita satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang ulun sampaikan. Tadi sudah diutarakan oleh Guru Husin. Insyaallah malam ini kita membaca manaqib daripada wali-wali Allah, khususnya di bulan Dzulhijjah, yakni dalam rangka haul al-alimul fadil al-arif billah al-waliyullah sahibul fadilah was-siyadah ma'as salamah al-mukarram wal-muhtaram al-syekh Muhammad Samman bin Abdul Karim al-Qadiri al-Hasani as-Sammanul Madani. Perwujudan dari kita mengamalkan manaqib adalah bagaimana kita berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Syekh Salman Al-Madani adalah seorang hamba Allah, sama seperti kita juga hamba Allah. Syekh Salman Al-Madani ketika berbicara dari segi fisik, kita memiliki mata, beliau pun juga mempunyai mata. Syekh Salman Al-Madani mempunyai kaki, tangan, kemudian diberikan oleh Allah akal pemikiran, perasaan sebagai manusia, sebagai anfus, sama. Tetapi ketika Allah melafalkan dengan gamblang di dalam kitab suci Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi aku, kata Allah, adalah hamba yang takwa. Maka inilah yang menjadikan kita berbeda dengan para aulia. Bukan berbicara tentang akan adanya kasta, bukan. Tetapi kita membutuhkan figur seorang tauladan yang diridhoi oleh Allah ketika kita hidup di zaman modern,
1400 tahun telah berlalu pada ketika hijrahnya baginda Rasulullah dari kota Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah sebagai catatan sejarah peradaban awal penyempurnaan agama Islam ke tengah-tengah. Agama Islam menyempurnakan, membawa rahmat bagi setiap umat manusia, tidak hanya terkurung bagi umat Islam. Lantas kemudian ketika kita hidup pada sejaman dengan Rasulullah, maka pewaris-pewaris Rasulullah, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia, para ulama, beliau-beliau inilah yang mengambil contoh tauladan Rasulullah. Kemudian kita menjadikan beliau sebagai contoh dari akhlaknya baginda Rasulullah, bukan mengkastakan beliau lebih tinggi daripada kita, kemudian seolah-olah Islam itu mengakui adanya perbedaan kasta. Tidak, tetapi kita memandang dan memuliakan para aulia lantaran sebab beliau telah orang yang menjadi dipilih oleh Allah dengan proses yang diberikan oleh Allah. Itu yang menjadikan kita berbeda dengan para aulia. Lalu kita mengumpamakan, ambil contoh filosofisnya sederhana, filsafatnya pian dari Bengalor ke Sangatta itu sudah hafal dalam perjalanan. Oh, di sini ada lubang dalam, oh di sini ada yang longsor, oh di sini ada tikungan, oh di sini gelap, oh di sini biasanya sering kejadian kecelakaan. Mungkin dalam hal kita melihat objeknya, tujuannya kita hafal, tapi kenyataannya dalam proses menjalani perjalanan itu tidak jarang, karena mungkin disebabkan kendaraan kita ini haram. Misalnya Haji Awi pakai motor apa? Pajero lah, Pajero kan namanya dia. Atau siapa lagi? Siapa? Habib, misalnya Habib Z pakai mobil taharat lagi Hummer gitu. Lalu mengakibatkan kita, oh kata bapak tertawa aku di lubang ini rata terus. Begitu sampai di tikungan terlena, merem mendadak, terjadi terpeleset. Padahal sudah hafal di situ tikungan, tapi karena terlena oleh fasilitas. Demikian pula ketika kita hidup merasa awak sehat, merasa kita tidak pernah merepotakan siapapun, merasa kita tidak pernah membutuhkan dan meminta bantuan kepada siapapun, lalu muncul, tumbuh, berkembang, dimainkan ilusi di dalam diri kita oleh setan, merasa diri jadi orang tidak membutuhkan apapun. Artinya tidak jarang contohnya dalam perjalanan, rambu-rambu sudah diandaki oleh Dinas Perhubungan dan juga Bapak Kapolsek bersama-sama dengan Polantas. Oh ini ingat ada tikungan, oh ini masyarakat pemukiman jangan laju, oh di sini ada jurang, oh di sini ada gunung, oh di sini tikungan patah. Tapi karena kita merasa sudah hafal dan dengan fasilitas penunjang tadi kita merasa tidak butuh melihat rambu-rambu, itu kenapa kita sering terjadi insiden di perjalanan. Demikian pula ketika dalam proses perjalanan hidup dan kehidupan, Allah sudah membekali iman, Allah sudah membekali bagaimana itu menghidupkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bagaimana itu caranya hidup selamat. Ketika tidak cukup hanya dengan sekadar ilmu, maka Allah memfasilitasi dengan menghadirkan kita disuruh beramal. Ketika ilmu, amal dan ibadah sebagai penyempurna kehidupan kita, Allah menampilkan dari zaman ke zaman, masa ke masa, selalu ada contoh rambu-rambu yang hidup dalam suri tauladan akhlakul karimah melalui hadirnya para aulia salafun salih. Jadi kita membaca manaqib itu bukan menuhanakan wali. Kita membaca manaqib bukan menomorduakan Allah, menomor sekiankan Rasulullah, bukan. Tetapi kita membaca risalah manaqib adalah untuk melumpuhkan, melemahkan, menghancurkan siapa? Syaitan yang angkuh bertengger di dalam hati kita. Allah menghadirkan para wali, kita ingat dan kita kenang dalam pikiran kita bahwasanya wali tidak mengajarkan kesombongan.
Lalu para wali mengajarkan kebaikan, itu adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Artinya apa? Kita berharap menjadi darah daging dalam diri kita untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasulullah. Itu tujuan utama, itu orientasi paling utama orang membaca risalah manaqib waliyullah. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang berbeda pahaman, pandangan, oh kadang-kadang itu baca manaqib itu ditolak, itu syirik karena menomorduakan Allah dan Rasulullah, menuanakan wali. Oh tidak ada itu, manaqib itu bid'ah. Kalau orang ada mengatakan syirik membaca manaqib karena menomorduakan Allah, betul, jangan dibantah. Kalau ada orang mengatakan syirik membaca manaqib, membaca maulid, bid'ah baca manaqib, baca maulid, karena apa? Karena menomor sekiankan Allah dan Rasulullah, betul, jangan dibantah. Yang penting pian membaca maulid, membaca manaqib bukan punya niat dan memperbuat bahwa pian menomor duakan Allah dan Rasulullah. Jadi sudah habis cerita, damai. Orang bepander menyambat kita membaca manaqib dan maulid itu syirik karena menomor duakan Allah dan Rasulullah, muncul terus dibantah. Yang penting apa yang dipandang mereka itu tidak benar ada dalam diri kita, bahwa kita menomor duakan Allah dan Rasulullah. Karena hakikat paling utamanya kita membaca maulid dan membaca manaqib adalah justru menomor satukan Allah dan Rasulullah melalui jalan mengambil iktibar dari riwayat perbuatannya, perjalanannya, pemikirannya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya para wali yang mencontoh dari Rasulullah, yang bersumber ilmunya, amalnya dan ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah. Untuk itu kenapa dijawab dengan tulisan yang sempurna di dalam risalah manaqib, namun yang orang paham kada akan mahwali manaqib. Kenapa kada mahwali? Itu contoh manaqib Syekh Seman. Kalimatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim pertama, Ahmadu kedua, Manistofa ketiga, min ibadihi man sya'a bil wilayah keempat. Perhatikan ketika betul-betul belajar ilmu sorof, belajar ilmu nahu, belajar ilmu mantiq, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu lughat, mengerti dan faham ilmu filsafah, maka kada lagi orang mahwali manaqib. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim, ketika pian menuduh satu di antara yang lain bahwa membaca manaqib menomor duakan Allah dan Rasulullah, itu buktinya. Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran paling pertama, Ummul Quran yang paling pertama tertulis di dalam mushaf kitab suci Al-Quran yang 30 juz, yang sekian ratus 114 surah, itu paling pertama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau orang mengerti, itu jawaban bahwasanya tidak ada menomor sekiankan Allah, nomor satu Allah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Manuskrip itu tertulis jelas di dalam risalah manaqib Syekh Seman dan manaqib wali-wali Allah Ta'ala yang lain. Ujar siapa orang baca manaqib kada ingat nama Allah, itu buktinya Bismillahirrahmanirrahim paling pertama. Disusul dengan kalimat kedua, Ahmadu. Ahmadu itu tahmid dari tasrif Ahmada, Ahmada, Ahmadu. Itu. Apa arti Ahmadu? Ketika itu adalah tahmid, paling pertama kalimatnya secara harfiah terjemah, yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dipuji di situ? Allah dahulu wali ya. Allah seharusnya sudah paham siapa yang prioritas paling utama, siapa tokoh yang paling diutamakan di dalam manaqib, sudah mengerti. Yang kedua, manistofa, ketika perwujudan kalimat tersebut terurai dalam kalimat manaqib. Yang ketiga, manistofa, siapa orangnya yang manistofa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita didahulukan Rasulullah.
Min ibadihi man sya'a bil wilayah. Min ibadihi yang dimaksud adalah kita semua umat baginda Rasulullah. Dijabarkan bahwa semua umat Rasulullah itu sama. Ini basicnya paling mendasar, bahwa semua umat Rasulullah itu sama, benar dan diakui di dalam manaqib. Siapa yang mengatakan kita membaca manaqib itu menuhanakan wali? Itu jawabannya manis tofa yang dimaksud baginda Rasulullah. Kemudian min ibadihi, kalimat min ibadihinya itu adalah pengakuan kita bahwa menyatakan semua umat Rasulullah, semua hamba Allah itu sama di mata Allah, sama di pandangan baginda Rasulullah. Lantas kemudian man sya'a bil wilayah, dari min ibadihi ada hamba yang dikhususkan dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah. Siapa orang yang dimaksud secara khususiat dalam pandangan Allah, dalam pandangan baginda Rasulullah? Ialah para aulia, sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in, para aulia, para ulama us-salihin, ul-amilin. Kenapa lantas kemudian para aulia, para sahabat, para ulama is-salihin wal amilin ini mendapat pandangan khusus dari Allah? Para aulia itu bukan karena lantaran kita 1, 10, 100, 1000, 1 juta, 2 juta mengagung-agungkan, memuliakan, lantas kemudian orang tersebut baru mendapat kemuliaan dari Allah. Tidak. Tetapi orang aulia dipilih dan ditentukan oleh Allah, bukan dipilih dan ditentukan oleh orang banyak. Para aulia dipilih oleh Allah bukan tanpa proses. Para aulia dipilih oleh Allah bukan tanpa melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, sehingga pantas mendapat kemuliaan dari Allah dan dari pandangan baginda Rasulullah. Bagaimana Allah mengujinya? Bukan ulun loh ya yang mengada-ada, tetapi Allah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran siapa itu orang wali-wali sehingga mendapat kemuliaan dari Allah. Tadi sudah kita bacakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah yang membicarakan keistimewaan seorang wali, Allah yang menjelaskan kepada kita, menguraikan kepada kita kenapa wali menjadi istimewa. Karena ibarat pian masuk ke suatu tempat, katakanlah toko apa misalnya, baju, sepatu, tas, handphone, masuk ke toko handphone. Begitu pian masuk ke toko handphone, prototipe atau contoh dari handphone yang hendak pian tukar itu terpampang di sebuah lemari etalase. Ini loh Pak, handphone paling canggih. Apa misalnya? iPhone 20 Pro Max. Ya Bibi, iPhone 20 sudah keluar berapa? Baru 14 Pak, yang subhanallah. Berarti pembicaranya malam ini melampaui dari pabrik misalnya. Ini loh kecanggihannya, karena seperti ini, keunggulannya seperti ini, fiturnya seperti ini, apa kelebihan-kelebihannya seperti ini, diuraikan dan dijelaskan. Maka sama, ayat tersebut membuktikan bahwasanya Al-Quran itu sempurna, kalam Allah, bukan dikarang oleh manusia, bukan diciptakan oleh lidah siapapun. Kemudian kalimat tertera jelas, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tartib ayat ini mengatakan bahwasanya seorang wali Allah Ta'ala itu orangnya tidak mempunyai rasa takut dan khawatir akan segala hal yang bersifat keduniawian. Orang wali tidak khawatir ditinggalkan sendirian. Orang wali tidak khawatir lidahnya tidak didengar ketika berbicara. Orang wali tidak khawatir di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya, apalagi sampai keluar pada lidahnya. Orang wali takut tidak dipercaya, tidak dibela, tidak dibenarkan, tidak diakui. Artinya ini sebuah contoh pribadi yang tangguh, yang telah menemukan jati diri, pribadi yang tangguh, yang tidak pernah kehilangan nilai-nilai keutamaan seorang hamba yang tadi disebutkan di dalam manaqib min ibadihi.
dari hamba yang kemudian mansya'a wilayahnya kembali ke istimewaannya. Ibad adalah kita semua secara umum, hamba Allah. Tetapi hamba seperti apa yang mendapat kemuliaan di sisi Allah adalah ibad yang mengembalikan dirinya sebagai seorang abid. Apa itu ibad yang abid? Seorang hamba yang tidak merasa dirinya memiliki kebesaran apapun, sekalipun kebesaran itu ada pada dirinya, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai ahli amal, menjadi seorang ahli ibadah, tetapi di dalam dirinya tetap memandang bercermin bahwasanya aku sedang berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan hamba Allah yang ketika dihadapkan dengan Allah dan hambanya, aku sama sekali tidak mempunyai ilmu, aku sama sekali tidak beramal, aku sama sekali tidak beribadah. Artinya apa? Memandang kecil dirinya dan menampilkan semua hal dalam dirinya adalah kecil tanpa arti dan makna, baik terutama di hadapan Allah dan juga di hadapan hamba-hambanya Allah. Artinya orangnya sukses menyadari, mengaku dan menampilkan kepada umat Rasulullah bahwa aku bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Bagaimana prosesnya para wali? Kalau tadi ibaratnya kita masuk ke toko handphone, ada iPhone 20 Pro Max, sangat canggih. Maka ketika masuk ke dalam, lebih dalam, kita selami ayat Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana proses pembuatan handphone iPhone 20 Pro Max begitu canggih, fiturnya sempurna, bisanya. Maka Allah menjelaskan bagaimana aku memproses seorang wali sehingga wali itu mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dalam pandanganku dan juga kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat Quran kalam Allah sempurna, tartibnya, susunannya. Allah menyebutkan, kata Allah, nih contoh hamba yang aku pilih menjadi kekasihku Rasulullah. Kemudian ketika baginda Rasulullah telah wafat, aku tidak pernah memadamkan kemuliaan cahaya ilmunya Rasulullah. Kuwariskan kepada sahabatnya, diwariskan kemudian kepada para tabi'in, diwariskan kemudian kepada para tabi'in, diwariskan kemudian kepada para aulia, disampaikan dan diwariskan kemudian kepada para alim ulama salafun salih. Lihat ya Allah, bagaimana seseorang wali Allah Ta'ala itu sukses menjadi hamba yang bisa berdiri kokoh dan tegar tanpa bergantung kepada makhluk, tanpa ada rasa khawatir, karena aku mengujinya dengan terbiasa pada pikirannya, terbiasa pada ucapannya, terbiasa pada gerak hatinya dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nang digawi, nang dipikirkan, nang diucapkan, nang diperbuat dan dicontohkan oleh para wali itu cuman sibuk nang dipikirkan oleh beliau adalah kayak apa caranya siang dan malam Allah Ta'ala ridho dengan aku, kayak apa caranya Rasulullah ridho denganku, dengan cara apa? Menjaga nilai keimanan yang tertancap di dalam diri secara hakikat, menjaga nilai ketakwaan yang tergambar di dalam diri secara syariat. Iman dan takwa. Kalau kita, ya Allah, banyak gawian kada ikhlas, sembahyang supaya disambat orang ahli ibadah, bapander supaya disambat orang jadi ahli ilmu, berbuat baik, misalnya Pak Haji Awi bersedekah, ada banyak 2 miliar seminggu, luar biasa. Ini zaman sudah ya Pak Kapolsek, subhanallah, luar biasa. Hari Jumat, subhanallah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu, itu gawiannya para wali. Kita nggak ada wali, tangan kanan baru memberi, tangan kiri sudah berselfie ke sana kemari. Wujud lah bebek. Apa yang terjadi? Tidak jarang di teras-teras masjid ada celengan. Wah, halo guys, halo. Hari ini Jumat penuh berkah, semoga Tuhan memberkahi apa yang hamba lakukan. Mungkin tidak besar, semoga ini bisa menjadi penyemangat betul ketika alasannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kadang harus begitu juga, guys. Iya, betul. Padahal bisa jadi yang nyumbang misalnya 20.000, itu pun ternyata duit itu tanggal 2.
Kada ketahuan. Jadi dibuat di dalam celengan, subhanallah. Apakah ini berprasangka jahat? Tidak. Ini bukan soal prasangka jahat, tetapi ini soal penekanan dalam diri kita ketika kita ingin berbuat hanya untuk sebuah sosialisasi, hanya untuk publikasi, hanya untuk arahnya, agar kita itu mempunyai nilai plus dalam pandangan masyarakat secara sosial. Lebih baik itu tidak usah dilakukan. Tangan kanan membari, tangan kiri kada tahu. Itu gawian para wali, diajarkan oleh Rasulullah. Kita jauh benar, maka ini sudah jelas kita berbeda dengan wali. Bagaimana para wali itu kemudian beriman dan bertakwa? Hendak tahu lah, hendak tahu, hendak budikan gak sudah? Hendak tahu, namun hendak tahu kita berdirian sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu bukan perkara mudah ketika seseorang merasa mempunyai ilmu pengetahuan, banyak beramal, rajin beribadah. Bisa jadi muncul di dalam dirinya, di dalam batinnya, di dalam pikirannya, jaka kada aku di Bengalon ini kada pintar orang, jaka kada aku di kampung ini kada selamat hidup orang, muncul. Maka artinya mempertahankan iman dan takwa bukan perkara mudah. Kembali ketika berkaca kita sebagai ibad, hamba yang sama di dalam pandangan Allah. Lantas abidnya seorang ibad seperti wali Allah begitu sukses sehingga mendapatkan kemuliaan pandangan Allah dan Rasulullah. Karena para wali itu, kata Allah, aku gembleng dengan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, ini semakin tidak mudah, semakin ke dalam kita menyelami dan mengkaji bagaimana itu figur seorang wali sehingga mendapat kemuliaan. Dari dasar Al-Quran yang kita ambil, penjelasan dari Allah tentang bagaimana itu seorang wali, ternyata semakin tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Lahumul busyra, para wali itu di dalam hati mereka senantiasa, kata Allah, terbentuk karakter pribadi orang yang selalu bersyukur dengan semua keadaan. Garis bawahi, orang yang selalu bersyukur dengan segala keadaan. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, mulai hidup di dunia sampai ke akhirat, mulai dari perkara urusan dunia terutama perkara urusan akhirat. Ini ulun betakun, ini amun kita nih nang kada wani, misalnya biar ulun bari duit malam ini kada usah banyak, 1 juta seorang aja, himong gak ada kan? Himong gak ada, berempat aja no himong nang lain pernah ya, himong gak ada kan? Himong. Lalu duit itu belum sampai bulik habis, sedih kada kan? Sedih. Para wali begitu hebatnya, justru kebalikannya. Dapat duit menangis, hilang duit tersenyum. Kenapa? Karena para wali orang yang ma'rifah bahwasanya, ya Allah, ulun tidak menukarkan nilai iman ulun, bisa jadi dengan berharta ini melahirkan pribadi ulun yang congkak dan tamak. Bisa jadi melalui harta, kelebihan ilmu, amal dan ibadah, tahta, kedudukan, jabatan dan keturunan, melahirkan ulun menjadi orang yang sombong luar biasa, sehingga ini menjadikan ulun jauh dengan pian ya Allah, jauh dengan pian wahai baginda Rasulullah. Maka ulun takut dengan harta ini ya Allah. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian diwarisi ilmu akhlak ma'rifah seperti ini oleh para sahabat, sehingga Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah, tidak ada gembira berisi harta, justru takutan. Saking takutnya, maka beliau memilih dengan cara menghibahkan hartanya di jalan Allah, memperjuangkan dan membela perjuangan baginda Rasulullah. Kalau kita kebalikannya, berdoa lawan Tuhan, ya Allah, masukkan ulun surga bighairi hisab, kumpulakan ulun lawan Rasulullah, ulun hendak tatatai lawan Rasulullah, bahkan jaka kawa ya Allah ulun masuk surga berdahulu pada Nabi Adam, ulun hendak basuh lawan Rasulullah. Kebetulan misalnya, minta maaf,
Malaikatnya ini menyamuti pakai bahasa pengalon juga. Ujar malaikat, ingat di gambar doa, ingat tuh Sayyidina Abu Bakar menghabiskan harta. Kada puas menghabiskan harta, Sayyidina Abu Bakar tuh turun terus di barisan paling depan berperang mendampingi Rasulullah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar menangis kada mati-mati dalam peperangan. Ikam hendak tata telun Rasulullah, hendak basulun Rasulullah, asalnya ikam hidup susah. Begitu berperang memilih jalan Allah, ikam ulah itu jalan kesugihan ikam. Pantas ke ikam tata telun Rasulullah? Belum pantas. Siapa Haji Awi? Hendaklah tak kumpulkan Rasulullah dalam surga bigoi rizal. Hendaklah Pajero tu bariakan non Nabi Iya, ingat situ aja dulu. Andai kata nang bersuara ini Rasulullah misalnya memerintahkan seperti itu lempian ya Allah, kira-kira pian ikhlas kan? Pajero lapahnya mencari duit dibariakan, ikhlas kan? Amun Rasulullah nang bersuara mungkin ikhlas saja. Nah ketika misalnya ini murni dari ulun menyuruh berat pian bariakan Pajero tuh ya Allah. Kecuali biasanya ada iming-imingnya. Apa iming-imingnya? Habib Zain pulang membalas. Ujar Habib Zain bila Pajero pian bariakan dulu kena mencariakan bini nang itu mau tajulung dua Pajero dibariakan aja. Minta rela jawilah begaya. Bini pian ada hadir kasih kita deh. Hadir juga ya Allah bahan curang jangan kita. Dudukan kita insyaallah. Ayo para wali, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa yang membedakan pada kalimat itu? Allah menjelaskan, wali itu dituyuki bala bencana musibah. Wali itu ditimpakan kepadanya berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi apa yang terjadi? Para wali selalu melafalkan, ya Allah terima kasih Tuhan memberikan kesempatan ulun hidup. Ya Allah terima kasih Tuhan menanamkan iman lawan ulun. Nang dipandang para wali itu nang nyaman-nyamannya, nang sakitnya berat pada kita, wali itu kada memandang. Justru wali memandang ini jalan Allah menyelamatkan hidup kita dari ketidaktahuan kita. Ini nang membedakan kita dengan para wali, cara pandang kita. Sehingga para wali senantiasa menjalani kehidupan terlatih rasa syukurnya, terlatih sifat sabarnya, bertemu dengan makom keikhlasannya, dan dijalani dengan keistiqomahannya. Empat ini yang membedakan jelas antara kita lawan wali, jauh benar menjalaninya. Kita Pajero 2 bisi, toko obat, toko kosmetik 3 bisi. Misalnya nih kalau ada di sini orangnya yang kebetulan ulun sebut misalnya, adalah misalnya orang bisi Pajero sudah haji di si toko kosmetik misalnya, lawan kebetulan misalnya orangnya di orang Amuntai, adalah di sini. Adalah kalau ada atau mirip di sinetron itu biasanya ada tulisan kesamaan nama dan tokoh adalah fiktif belakang. Ya kalau ayo hanya karena misalnya kebetulan situasi krisis moneter karena COVID-19, lalu penjualan pina sunyi sehari, 2 hari, seminggu, tabungannya ada banyak tuh bisi 44 miliar aja bisanya bisi. Bah, karena penjualan sunyi seminggu langsung aja mau jual, alhamdulillah, sembahyang tahajud juga, bangun juga tengah malam. Tapi doanya itu meniwas lawan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ulun sudah rajin sembahyang 5 waktu. Ya Allah ya Tuhanku, ulun kada pernah kada puasa. Ya Allah ya Tuhanku, ulun rajin sudah berzakat, rancak sudah bersedekah. Kenapa pian timpakan hal yang begitu berat kepada diri ulun ini ya Allah? Seakan-akan ulun ini ya Allah menjadi hamba yang paling pian uji, paling berat ya Allah. Nah, jar Allah hanya itu sudah merasa paling berat di dalam hidup kita. Bagaimana ketika kita disandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Jawabannya, kalau usah disandingkan dengan para anbiya dan para rasul, sandingkan dengan para sahabat. Kalau usah disandingkan dengan para sahabat, bagaimana perjuangannya para tabi'in? Kalau usah disandingkan dengan para tabi'in, tabi'in. Kalau usah disandingkan dengan rasul dan para sahabat dan tabi'in, sandingkan dengan para wali. Kalau usah disandingkan dengan para wali, sandingkan dengan para ulama.
Kalau usah disandingkan dengan para ulama, kita yang pernah jadi anak sandingkan dengan orang tua kita aja. Kada napa-napanya. Bujurlah. Tetap aja para wali itu bersyukur nang hebatnya. Penyakit diberikan, musibah dihadirkan, bala didatangkan. Apa yang terlafal pada lidah para wali? Rasa syukur, sabar menjalani, istiqomah dalam kebaikan. Namun kita sudah Allah Ta'ala ditiwas, kada sabar bini dihamoki. Ayo, limbah itu ucap pulang, lapah aku sembahyang kayak ini juga, puasa kayak ini juga, apik sudah sembahyang, kada istiqomah lagi. Ini yang membedakan kita berbeda dengan para wali, sehingga kita membaca risalah Manaqib, mempelajari bagaimana para wali menjalani proses hidup dan kehidupan, untuk kemudian bisa kita contoh. Kadang-kala semua sebuting barang. Sekali mau ambil contoh, saya seman berapa ekor bisi bini, Rasulullah berapa ekor bisi bini, aku mencontoh itu sunnah Rasulullah. Rasulullah banyak bisi bini, itu yang dicontoh ya Allah bilang. Hendak nyamannya aja yang diambil. Bagaimana nilai perjuangannya kada hendak mengikuti, maka kita berarti menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah, nang masih belum sesuai antara bibir lawan mangkok, antara doa lawan perjuangan kada sesuai. Hendak tak karubut Rasulullah, hendak tak kumpul Rasulullah, tetapi beratnya perjuangan itu kada mau dibantu. Rasulullah kada menuntut kita perang, Rasulullah kada menyuruh kita mengangkat senjata. Lalu bagaimana? Warisan Rasulullah nang tadi, ummati, ummati, ummati. Siapa orangnya yang diamanahi? Setiap pribadi orang yang mengisi kemampuan, baik kesehatannya, baik pikirannya, baik hartanya, baik kedudukan jabatannya, baik kemampuan dan kekuasaan dirinya pada lingkungannya, maka orang tersebut bisa tanggung jawab terhadap nang lemah. Jangan ditafsirkan ummati itu Rasulullah aja lawan umat. Jangan ditafsirkan itu sahabat aja kepada umat. Jangan ditafsirkan para habaib aja dengan umat. Jangan ditafsirkan para ulama saja dengan umat, dengan murid-muridnya. Kada. Semuaan kita bertanggung jawab akan menjadi khalifah dalam diri kita. Ketika kita kada sanggup mengurus orang banyak, urus dulu di dalam rumah kita. Kayak apa kita mendidik anak, kayak apa kita melajari bini, kayak apa kita membekali di dalam diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ketika itu sudah berhasil, maka jiran, tetangga, kayak apa hendak terkumpul lawan Rasulullah, jiran ada nang kelaparan kada bebaras, kita bakal karung di rumah. Kayak apa kita hendak terkumpul lawan Rasulullah di dalam surga, ketika ada tetangga kita anaknya tidak mampu sekolah, kita menyekolahkan anak di sekolahan yang larang, empat sanggup. Bagaimana kita hendak terkumpul lawan Rasulullah ketika ada tetangga kita, orang tuanya sedang sakit, dia tidak punya biaya untuk mengobatinya. Kita punya kemampuan untuk membantu biaya atau bantu pikirannya, mempermudah jalannya, tapi kita tidak peduli, berarti kita tidak menjalankan wasiat, warisan daripada baginda Rasulullah. Ketika wasiat dan warisan daripada baginda Rasulullah tidak dijalankan, walaupun baginda Rasulullah ridho dengan kita sebagai umat, ujar Allah Ta'ala, aku nang kada ridho lawan ikam, sebab ikam kada menjalankan amanah daripada kekasihku. Apa kabar? Maka itulah min ibadihi man sya'a bil wilayah. Maka itulah yang ketika level dalil paling kuat kitab suci Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah proses pelatihan daripada ujian kesabaran. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, adalah Allah menggembleng para wali dalam proses pelatihan rasa syukur. Bagaimana para wali? Apa senjata dan tameng yang kuat bentengnya? Maka pada ayat berikutnya Allah jelaskan apa kata Allah di dalam kitab suci Al-Quran, la tabdila li kalimatillah. Para wali berpikir, berbuat, berniat, berucap, bertindak tidak karena selfie, tidak karena popularitas, tidak karena pengakuan status sosial,
tetapi para wali berbuat dan dicari, Allah Ta'ala menilai inya beriman dan bertakwa. Meridun la tabdila li kalimatillah. Nah, menjadi darah daging dalam diri para wali cuman semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Ada kitab lain. Yang terakhir, bagaimana itu seorang wali Allah? Seorang wali Allah itu dzalika huwal fawzul azim. Orang wali kadangkala kita goda dengan iming-iming tahta. Orang wali tidak akan tergoda dengan iming-iming harta. Kenapa? Karena dzalika huwal fawzul azim. Nang ditakuti, nang dikagumi, nang dipandang, nang dimuliakan, nang diharap cuma satu, Allah memandang dirinya dengan rahmat ridho, dengan nilai iman dan takwanya, dengan rahmat dan ridho dari Allah, dari berkat pertolongan syafaat baginda Rasulullah. Maka itu bukti dan tanda seseorang tersebut adalah waliullah. Jelas orang wali itu ujar siapa? Kita memuliakan wali itu tersalah, ada tersalah. Menuhanakan wali salah gitu. Jadi kita kadang menuhanakan wali, tetapi kita mengagumi sosok wali karena Allah, karena beliau beriman dan bertakwa, menjalani syukur, sholat, ikhlas dan istiqomah. Pandangannya para wali cuma satu, yaitu Allah. Siapa kiblatnya? Allah dan Rasulullah. Maka tegaklah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam darah daging para wali. Maka itulah jati diri yang dimaksud oleh tulisan daripada Guru Muslim. Karena ketika seorang manusia hanya dibungkus oleh pakaian yang indah, pakaian itu dapat menipu siapa saja. Karena ketika manusia itu merangkai kalimat-kalimat yang indah, maka kalimat tersebut dapat menipu siapa saja. Tetapi seindah apapun pakaian dan kalimat yang dirakit, dirancang oleh manusia sedemikian rupa, jangan lupa ada Allah yang tidak bisa ditipu oleh siapapun, oleh apapun. Siapa Syekh Seman? Seorang hamba Allah. Siapa Syekh Seman? Memang hamba Allah. Satu sisi sama dengan kita, bermata, berhidung, berkaki, tetapi tidak bisa disamakan kepada kita, karena Syekh Seman Al-Madani hamba yang telah dipandang oleh Allah dengan nilai iman dan takwa, menjadi orang yang soleh. Kemudian kesolehan daripada Syekh Seman Al-Madani, Allah kemudian membalas dengan meninggikan makom dan darajatnya melalui orang yang soleh diangkat dan dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang waliullah. Tidak cukup hanya di situ, lantas kemudian Allah menghaturkan kemuliaan di dalam diri dan darahnya Syekh Seman Al-Madani. Ketika ada orang yang bertanya, jawablah Syekh Seman hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kemudian dihadiahkan oleh Allah bertitel waliullah, yang berdasarkan kemuliaan itu dalam darah dan dagingnya Syekh Seman Al-Madani adalah seorang zuriat keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas lah sudah. Ya, ulun mendengar ada Habib dua, ulun mendengar ada Tuan Guru, ada ulama yang mengatakan Syekh Seman itu bukan dari keturunan Habaib, tapi Syekh Seman dari keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sejak kapan? Pertanyaannya, siapa yang menyatakan? Ulama. Ulama berarti orangnya berilmu. Siapa lagi yang menyatakan? Habaib. Habaib berarti orangnya diberikan kemuliaan karena membawa darah daging baginda Rasulullah. Kenapa permasalahan ini baru diungkit sekarang? Karena itu penelitian ilmiah. Apa itu penelitian ilmiah? Tidak semudah dan segampang itu Anda menyatakan bahwasanya statement Anda itu adalah hasil penelitian ilmiah. Setengah 12. Lapar kan? Mengantuk mata, sakit pinggang, kesamutan, iya kan? Bujur lah.
Coba seandainya kita bubar nukar dum 20 pajak bagi sebundaran ambil catur dan 20 meja main sampai subuh, kerasaan lah rasa hutang, kerasaan lah mengantuk. Kopi segelas, rokok sebungkus, kacang sebungkus, merasalah mengantuk. Sakit pinggang merasalah, kadang merasa. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan berarti kita pribadi yang kehilangan jati diri. Kenapa kehilangan jati diri? Kita berbicara tentang rahmat dan berkah, tapi kita kadang mengenali bagaimana itu rahmat dan berkah. Ketika kita hadir menuntut jalan kebaikan, hadir di majelis ilmu, hadir di masjid, hadir di langgar, duduk kita hanya sejam duduk, keluaran tuh asam uratku naik, kadar gulaku tinggi, kolesterolku ini rahatan hanya tadi sore becek, jadi aku bulik berdahulu aja pegangan biar tenang bulik berdahulu tuh. Timbah sudah majelis bicara tentang Syekh Semen, bicara tentang ilmu pengetahuan, bicara tentang kebaikan, keluaran penyakit. Tapi bila sudah dibawa main domba, aku lihat tadi kamu kepala beikat dan bisa lepas. Itu tadi aku kalau sudah belum disehat. Di mana kehilangan jati dirinya? Di mana yang tidak kita kenali? Ketika kita memilih jalan kebaikan dan memilih kebaikan itu sebagai sesuatu yang kita nikmati, nangaran pilihan jalan kebaikan itu diberkahi. Bukti diberkahi, satu mat rasa lawas banget. Bujur lah. Mulai jam 8:30 dudukan tadi sampai 11:30, hanya 3 jam. Keluaran sudah nih, rasa jenuh kesamutan, asa kalawasan. Coba mau dibawa sesuatu nang kada jelas kita nih, artinya nah apa yang dicari, berkah kah, ilmu kah, apa kah, belum jelas lagi. Sekadar menghibur diri aja. Kada kerasaan jam subuh mata jagat. Bujur lah. Nah, namanya bujur bawa berdirian pulang sekali. Ini kita malam ini sampai jam 4 subuh ya. Ya Allah, jangan di belakang. Mudahan mati lampunya. Tahan aja kan jam 4 subuh ya. Kada tahan, ulun kada tahan. Jangan dibaca Habib tadi yang dijelaskan Habib tentang wali Allah itu, ayat Qur'annya jelas, riwayatnya ada, tapi tahu lagi jar apa hikmahnya? Apa hikmahnya jar kawan dihiga? Ikam kada sadar. Nang dipandir Habib tadi itu orangnya ya aku. Aku nih dimusuhi tetangga, sabar. Dimusuhi keluarga, sabar. Kada diherani orang, sabar. Aku datang ke sini disambur orang, sabar. Pinanya nang ujar Habib tuh aku orang. Pinanya, jangan-jangan, kalau coba kita usut lagi, usut sekalinya apa? Begitu diusut, kalau wali Allah dimusuhi orang, itu walinya beranai di dalam rumah, kada bergaul, menggibah tetangga, menyambat tetangga, membuka aib orang, kada bergaul, sudah menjaga dengan pergaulan, masih aja dimusuhi orang. Itu wali. Ada kita sesuai dimusuhi orang, duduk ke sini, umanya Ijum nih menyambati umanya Dayat, kena tetamu umanya Dayat menyambati Acil Iruk, Rukayah. Umanya Rukayah ini menyambati umanya Hadrat bahasa sumpahan, sesuai ini dimusuhi orang. Bujur lah. Keluarganya memusuhi juga sesuai. Para wali sudah menjaga silaturahmi dengan keluarga, siapa yang dibantu oleh para wali. Bagaimanapun keluarga memperlakukan, tetap dibalas dengan kebaikan itu para wali. Nah ini dimusuhi para wali, dimusuhi apa? Oleh keluarga, oleh tetangga, sesuai. Kenapa sesuai? Arisan 7-4 arisan keluarga seperti kita nang bayar, nang 6 ini kan sing bayaran, tapi dapat terus namanya diambilnya. Sesuai kada dimusuhi keluarga, sesuai. Jauh benar kita lawan para wali. Maka dari itu kita tempatkan para wali di dalam hati kita, dalam nilai keimanan bahwasanya para wali adalah orang yang dipelihara oleh Allah untuk dihadirkan ke tengah-tengah kita, lingkungan masyarakat yang tidak bertemu langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas kemudian kasih sayang rahmat Allah mewariskan apa itu akhlak Rasulullah, apa itu ilmu Rasulullah, apa itu amal dan ibadah yang dibawa dan dikerjakan oleh
baginda Rasulullah tergambar dalam diri para aulia Allah sebagai perwujudan kekuasaan rahmat Allah yang menjaga hamba-hambanya, umatnya baginda Rasulullah melalui hadir ada terus dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, contoh terbaik yaitu para aulia. Artinya kita bahaul, satu, berterima kasih syukur kepada Allah. Dua, berterima kasih syukur kepada baginda Rasulullah. Ketiga, kita bahaul mengambil i'tibar. Apa itu i'tibar? Contoh, tauladan. Nah, ketiga, kita menjadikan membaca manaqib dan memandang kepada para wali adalah untuk apa? Kita bertafakur. Apa yang dipikirkan? Ya Allah, ulun pasti mati. Cuman belum pasti mati dalam keadaan husnul khatimah, laksana para rasul, para nabi dan para aulia. Maka ya Allah, dengan berkah ulun berkaca dan bercermin kepada para nabi dan rasul, kepada para aulia, kepada para ulama is-salihin, mudah-mudahan ya Allah ulun mati kayak para wali husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuannya, pandangannya, dan alasannya kenapa kita membaca manaqib para aulia Allah, kenapa kita menghauli para aulia Allah. Kita sudah kada umpat membela Rasulullah, mengangkat pedang, menghabiskan harta, mewakafkan setiap nyawa. Kita sudah tidak mendampingi baginda Rasulullah beserta para sahabat. Kita sudah kada umpat berjuang membela jalannya para aulia. Maka setidaknya kita bersyukur dan berterima kasih dihadirkannya beliau kepada kehidupan kita dengan selemah-lemah jalan. Sekadar mendoakan sidin, sekadar mengirimi doa, tahlil dan zikir, masa dipermasalahkan doa? Jadi kita bukan menuhanakan wali, kita tidak melakukan perbuatan syirik dengan mengutamakan wali, tetapi ini kelemahan diri kita nang kada tapi sembahyang tahajud, kada tapi sembahyang duha, kada tapi sembahyang witir, kada tapi rajin sembahyang sunat, kada tapi rajin puasa sunat, sudah banyak kolernya, banyak tertinggalnya. Maka mengejar ketertinggalan ilmu, amal dan ibadah itu selemah-lemah cara dengan sekadar hanya duduk, hati senang, kemudian menjalankan silaturahmi, ajaran Rasulullah, kemudian bermurah diri dengan senyuman, dengan ringan tenaga, membantu, memasang terpal, membersihi tenda, menggulungi ambal, nambah isi harta, membantu dengan hartanya, menyiapkan jamuan-jamuan lawan tamu undangan. Apalagi tadi alhamdulillah sebelum ulun ke majelis ini dudukan lawan Habib Zain, lawan Pak Pardi, lawan Guru Husin. Guru Husin di dalam sini tadi macam tapi Guru Husin semalam menelpon ulun, ini minta maaf Guru Husin, ulun fitnah sedikit. Ujar Guru Husin, Bib sampaikan kena kepada para jamaah, imbah sudah tuntung acara, jangan langsung bulikan. Kenapa Guru Husin jangan langsung bulikan? Karena itu rencananya Kakabian Habib Husin lawan Pak Pardi hendak berniat memberi jamaah duit 200.000 seorang. Nah, jadi kan ambil lawan Habib Husin lawan Pak Pardi membagi duit 200.000 seorang. Jadi dulu tahun ini itu banyak orang memang datang dulu. Insya Allah salah berapapun banyaknya ujar sini sanggup aja lah juga Habib Husin lawan Pak Pardi. Bila ada sanggup kena ulun tambahkan 400.000 seorang. Wah, kayak apa cukup lah 400.000 seorang. Cukup lah, ulun sanggup di motor tuh banyak, cukup lah. Amunnya ada cukup diberi 400.000 seorang, kena ulun tambahi, tapi tolong bantu, mari kita mahayal bersama-sama. Itu hayalan aja itu masih. Mudah-mudahan ini menjadi kegembiraan jasmani dan rohani kita dengan limpahan rahmat dari Allah, dengan berkat kita berkumpul bersilaturahmi memperingati haul pada malam hari ini khususnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita hidup di dunia dengan tuntunan ilmu, amal dan ibadah, dengan Islam, dengan ihsan. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita dengan rahmat dan berkat, melalui keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat memetik hikmah dan hikayah dalam kejadian diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu zuriat keturunan kita dan kita sebalataan ila yaumil qiyamah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan.
dan mudah-mudahan kita seberataan hidup jadi orang sugih yang bermanfaat, sehat yang bermanfaat, mendapatkan amanah digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, sampai mati kita membawa serta iman yang sempurna, husnul khatimah, kebaikan dunia akhirat, dilepaskan siksa kubur, dijauhkan daripada siksa api neraka, dimudahkan meniti titian siratal mustaqim, dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah, pantas untuk berkumpul dengan baginda Rasulullah, dengan kedua orang tua kita, keluarga dan sahabat kerabat kita, dan semua orang yang kita cintai di dalam dunia ini. Amin. Allahumma amin. Ini aja yang bisa ulun sampaikan. Lebih dan kurangnya itu mutlak diri ulun adalah manusia yang tidak sempurna. Segala sesuatu yang baik yang sempurna hanyalah ampun Allah Ta'ala. Adapun diri ulun penuh dengan kekurangan, kekhilafan dan kesalahan, maka ucapan, tingkah laku, perbuatan, sikap ulun, sifat ulun, khususnya malam hari ini yang kurang berkenan di hati dia, dari hati yang paling rendah ulun meminta ampun, meminta maaf, meminta ridho halal dunia dan akhirat. Ulun sudahi acara malam hari ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama nanti membaca tahlil sekadarnya dengan ditutup doa, dan nanti setelah doa ulun minta waktu sejenak menyampaikan satu pengumuman. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Malam hari ini di majelis Anzila Sirra terutama diberkahi oleh baginda Rasulullah dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah melimpahkan hidayah kepada saudari kita yang insyaallah malam hari ini mengikrarkan dua kalimat syahadat. Mari kita bersama-sama menyaksikan dan diiringi nanti dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan nilai keimanan di dalam hati beliau. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Ini nama beliau Ningrum Arisandi binti Putu Tinggal. Sebelumnya mungkin Hindu. Alhamdulillah. Terima kasih, kami umat muslim malam hari ini bersyukur dan bangga menyambut Ibu Ningrum Arisandi binti Putu Tinggan sebagai keluarga baru di dalam agama Islam. Maka alhamdulillah, ternyata Allah kembali menampakkan rahmatnya yang begitu besar, dan kami merasa iri dan cemburu karena malam hari ini di tengah-tengah kita ini sampailah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang suci dan bersih di usia yang mungkin sudah matang, tetapi terlahir seperti laksana bayi yang tanpa dosa. Mudah-mudahan kami semua di sini mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Sebelumnya, ulun ingin menanyakan dan disempurnakan dengan hadirnya saksi Mbak Ningrum Arisandi binti Putu Tinggal. Mbak telah memilih agama Islam sebagai agama dalam hidup dan kehidupan hingga akhir hayat. Betul? Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam. Alhamdulillah, insyaallah. Saya pribadi ingin beristighfar dulu sebelum membimbing Mbak Ningrum Arisandi dalam melakukan dua kalimat syahadat, karena saya hamba yang penuh dengan catatan dosa, insyaallah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sajaku mengucapkan dua kalimat syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah nawwir qulubina binur hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda la yajma'u ba'daha abada. Allahumma ya Allah nawwir qulubiha ningrum arisandi binti buntu tinggal binuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda la yajma'u ba'daha abada. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah والاستقامة يا الله والاستقامة يا الله والاستقامة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آل سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulama sammaituki bisamakillahu ta'ala fil azal ana biiznillahu ta'ala fil azal sammaituki Solehah binti Putu Tinggal. Barakallahu. Maka mulai malam hari ini Mbak Ningrum Arisandi telah berganti namanya menjadi Solehah binti Putu Tinggal. Nama Islamnya Solehah binti Putu Tinggal. Mudah-mudahan dengan nama ini dapat membawa rahmat bagi kita sekalian dan khususnya bagi beliau, dan insya Allah semua menjadi saksi bahwasanya beliau menjadi tanggung jawab kita semua umat muslim sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa yang diamanatkan ada 8 orang yang berhak dan menjadi kewajiban kita semua. Yang pertama yaitu orang fakir, yang kedua orang miskin, yang keempat yatim, yang kelima piatu, yang keempat piatu, yang kelima kemudian adalah mu'allaf, orang yang baru memeluk agama Islam, yang keenam adalah orang tua jompo, yang ketujuh adalah rumah-rumah ibadah seperti masjid, musholla, majlis dan sekolah-sekolah agama. Maka 8 bahagian orang ini adalah sekali lagi tanggung jawab wajib hukumnya kita orang muslim memperhatikan pendidikannya, kehidupannya, kesejahteraannya, lingkungannya, agamanya, ilmunya, bimbingan dalam amal dan ibadahnya. Jangan sampai kita merasa telah lepas tangan dengan tanggung jawab. Beliau malam hari ini menjadi tanggung jawab khusus kita semua yang ada di lingkungan
di Bengalon ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana Allah menghadiahkan peristiwa besar adanya hidayah di dalam hati beliau pada malam hari ini. Ini bukan peristiwa biasa, tetapi ini mutlak kekuasaan Allah. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang bisa memberikan taufik dan hidayah. Bahkan baginda Rasulullah SAW telah dijadikan contoh tauladan untuk kita, peringatan bagi kita. Tidak ada satupun yang bisa memberikan taufik dan hidayah, mutlak hanya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, menjaga, menetapkan kebaikan bagi Ibu Solehah binti Putu Tinggal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا الله أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والبركة على أهل القبور. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والبركة على أهل القبور. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والبركة على أهل القبور، خصوصا إلى أرواح المرحوم سانية بنت أحمد وإلى روح عبد الحفيظ بن عابدين، ثم إلى أرواح سانية بنت أحمد وإلى روح عبد الحفيظ بن عابدين. اللهم يا الله أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والبركة على أهل القبور. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا إلى روح سيد الشيخ محمد سماد بن عبد الكريم القادري الحسني السمان المداني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها
من الذنوب وتصلح بها من القلوب وتنطلق بها من العصور وتلين بها من الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاغفر فأنت خير الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا مولانا يا مجيب يا خادرا لا يخيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب اقضي حاجاتنا قريب اقضي حاجاتنا قريب يا أرحم الراحمين يا الله يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.